Penamaan jaringan komputer. Apakah jaringan komputer itu? Yang dimaksud jaringan komputer adalah dua komputer atau lebih yang saling berhubungan untuk saling berinteraksi dan bertukar informasi. Kenapa harus jaringan? Karena kebutuhan akan pemakaian resource secara bersama. Keinginan untuk bertukar data informasi. Pemakaian resource secara bersama atau piranti pendukung seperti printer, scanner, dan lain-lain. Jika tanpa menggunakan jaringan, tiap komputer membutuhkan software dan hardware sendiri-sendiri. Bila menggunakan jaringan, kita dapat menghemat penggunaan software dan hardware karena kita bisa berbagi software maupun hardware. Pertukaran data. Bila tanpa jaringan, untuk melakukan pertukaran data, biasanya kita menggunakan media disket maupun flash disk. Akan tetapi, jika menggunakan jaringan, untuk melakukan pertukaran data, kita tidak lagi memerlukan media disket maupun flash disk. Ada dua jenis jaringan komputer, yaitu peer-to-peer dan client-server. Jenis jaringan peer-to-peer. Jenis jaringan ini didesain untuk jaringan berskala kecil dan menengah. Kelebihannya adalah tidak mahal, karena tidak membutuhkan PC yang sepenuhnya berfungsi sebagai server. Mudah dalam instalasi programnya. Selain kelebihan tersebut, jaringan ini juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu tidak terpusat, terutama untuk penyimpanan data dan aplikasi. Tidak aman, karena tidak menyediakan fasilitas pengamanan server yang mencukupi. Jenis jaringan client-server. Jenis jaringan ini dimungkinkan untuk mensentralisasi fungsi dan aplikasi pada satu atau dua file server. File server menjadi jantung dari keseluruhan sistem, memungkinkan untuk mengakses data maupun untuk menyediakan keamanan data. Kelebihannya adalah terpusat, yaitu semua proses data dilakukan oleh satu komputer yang disebut komputer server. Keamanan data lebih baik. Fleksibel. Mudah dalam integrasi. Backup data lebih baik karena pada jaringan ini backup data terpusat pada server. Kekurangannya adalah biaya pengadaan operasional lebih mahal. Diperlukan suatu komputer yang memiliki kemampuan lebih yang bertindak sebagai server. Ketika komputer server drop atau rusak, maka keseluruhan jaringan akan terganggu. Media dan pengabelan yang digunakan untuk membangun jaringan komputer. Media jaringan yang akan digunakan adalah kabel koaksial. Ada dua jenis kabel koaksial, yaitu TIG koaksial. Memiliki jangkauan antar titik koneksi sepanjang 500 meter. TIN koaksial. Memiliki jangkauan antar titik koneksi sepanjang 185 meter. Untuk menyambung kabel dengan komputer, digunakan konektor BNC. Sedangkan untuk menghubungkan antar node, digunakan konektor T. Media jaringan yang kedua adalah kabel UTP. Spesifikasinya adalah bisa digunakan pada jarak maksimum 100 meter. Kemampuan transfer data 100 MB per second. Jenis konektor yang digunakan adalah konektor RJ45. Media jaringan selanjutnya adalah kabel fiber optik. Kabel fiber optik memiliki beberapa kelebihan, yaitu jangkauan 2 km untuk single mode dan 26 km untuk multi mode. Tidak terganggu oleh cuaca dan panas. Merupakan salah satu kabel utama di masa depan. Di balik kelebihan-kelebihan itu, ada beberapa kelemahan, yaitu harganya relatif lebih mahal. Tidak bisa ditap di tengah. Media jaringan berikutnya adalah wireless. Wireless merupakan teknologi jaringan terbaru saat ini yang memiliki beberapa kelebihan, yaitu instalasi lebih mudah. Antar host berhubungan dengan gelombang radio sehingga akan lebih praktis. LAN card atau kartu jaringan. LAN card merupakan media jaringan atau piranti penghubung komputer untuk dapat terhubung dengan jaringan. Aturan pengabelan UTP. Aturan pengabelan yang pertama, pengabelan crossover, yaitu kabel yang dipasang bersilang untuk menghubungkan perangkat yang sama dengan urutan kabel dari kiri ke kanan. Urutan warna seperti terlihat pada gambar. Penggunaan kabel crossover untuk menghubungkan dua komputer.
untuk menghubungkan antar hub. Aturan pengkabelan yang kedua adalah kabel strike. Urutan kabel dari kiri ke kanan dengan urutan warna seperti terlihat pada gambar. Untuk konektor 1 maupun 2, urutan kabel adalah sama. Penggunaan kabel strike digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, yaitu koneksi PC ke hub. Jenis topologi yang digunakan untuk jaringan. Topologi bus. Contoh jaringan yang menggunakan topologi bus. Topologi bus memiliki kelemahan juga kelebihan. Adapun kelemahannya adalah kepadatan lalu lintas yang sangat tinggi. Diperlukan repeater untuk jarak jauh. Sedangkan kelebihannya, penghematan kabel jaringan. Tata letak kabel sederhana. Penambahan workstation mudah tanpa harus mengganggu workstation lain. Yang kedua adalah topologi ring. Contoh jaringan dengan topologi ring. Kelemahan dan kelebihan topologi ring. Kelebihannya, menghindari collision atau tabrakan data. Memungkinkan transfer data yang cepat. Akan tetapi, topologi ini juga memiliki kelemahan, yaitu jika terjadi kerusakan pada suatu node, maka semua jaringan akan terganggu. Topologi selanjutnya adalah topologi star. Contoh jaringan dengan topologi star. Pada topologi star, setiap workstation dihubungkan ke server melalui hub. Kelemahan topologi star. Boros kabel, perlu penanganan khusus, kontrol terpusat jadi elemen kritis. Kelebihannya, paling fleksibel, kontrol terpusat, keamanan data lebih baik. Sebelum melakukan pengkabelan, baik secara crossover ataupun strike, maka persiapkan peralatan yang dibutuhkan antara lain. 1. Kabel UTP. 2. Konektor RJ45. 3. Crimping tool. 4. LAN tester. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang pengkabelan crossover. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, kupas kabel UTP menggunakan crimping tool. Uraikan kabel serta luruskan agar mudah dalam pengurutannya. Urutkan kabel UTP dari kiri ke kanan dengan urutan sebagai berikut. 1. Green white. 2. Green. 3. Orange white. 4. Blue. 5. Blue white. 6. Orange. 7. Brown white. 8. Brown. Rapikan ujung kabel menggunakan crimping tool. Masukkan kabel ke konektor RJ45. Sempurna. Jika sudah terpasang dengan sempurna, lakukan penjepitan menggunakan crimping tool sampai rapat. Untuk ujung kedua, susunan pengkabelannya sama seperti pada pengkabelan strike. Langkah berikutnya, lakukan tes koneksi menggunakan LAN tester.
Bila pin sebelah kiri yang menyala nomor 1, maka pin sebelah kanan yang menyala nomor 3. Bila pin sebelah kiri yang menyala nomor 2, maka pin sebelah kanan yang menyala nomor 6. Bila pin sebelah kiri yang menyala nomor 3, maka pin sebelah kanan yang menyala nomor 1. Bila pin sebelah kiri yang menyala nomor 4, maka pin sebelah kanan yang menyala nomor 4. Bila pin sebelah kiri yang menyala nomor 5, maka pin sebelah kanan yang menyala juga nomor 5. Bila pin sebelah kiri yang menyala nomor 6, maka pin sebelah kanan yang menyala nomor 2. Bila pin sebelah kiri yang menyala nomor 7, maka sebelah kanan juga nomor 7. Bila pin sebelah kiri yang menyala nomor 8, maka pin sebelah kanan yang menyala nomor 8. Selamat mencoba. Cara setting IP address untuk komputer pertama. Kita akan melakukan setting IP address pada komputer pertama. Langkah pertama, klik Start, All Program, Accessories, Communication, pilih Network Connection. Langkah kedua, klik kanan pada Local Area Connection, pilih Properties. Langkah ketiga, di dalam tab General Local Area Connection Properties, pilih Internet Protocol TCP/IP, klik Properties. Langkah keempat, di dalam tab General Internet Protocol TCP/IP Properties, terdapat beberapa option, maka kita pilih option Use the following IP address. Langkah kelima, masukkan IP address komputer pertama, misalnya 192.168.0.1. Langkah keenam, klik pada kolom subnet mask, maka secara otomatis akan muncul nilai subnet masknya, yaitu 255.255.255.0. Klik OK. Langkah ketujuh, beri centang pada Show Icon in Notification agar muncul tray pada taskbar. Klik Close. Selamat mencoba. Cara setting IP address pada komputer kedua. Kita akan melakukan setting IP address pada komputer kedua. Langkah pertama, klik Start, All Program, Accessories, Communication, pilih Network Connection. Langkah kedua, klik kanan pada Local Area Connection, pilih Properties. Langkah ketiga, di dalam tab General Local Area Connection Properties, pilih Internet Protocol TCP/IP, klik Properties. Langkah keempat, di dalam tab General Internet Protocol TCP/IP Properties, terdapat beberapa option, maka kita pilih option Use the following IP address. Langkah kelima, masukkan IP address komputer kedua, misalkan 192.168.0.2. Langkah keenam, klik pada kolom subnet mask, maka secara otomatis akan muncul nilai subnet masknya, yaitu 255.255.255.0. Klik OK. Langkah ketujuh, beri centang pada Show Icon in Notification agar muncul tray pada taskbar. Klik Close. Kita akan melakukan penamaan komputer dan workgroup dalam satu jaringan. Langkah pertama, klik Start, klik kanan pada My Computer, pilih Properties. Langkah kedua, kita masuk pada jendela System Properties, pilih tab Computer Name. Langkah ketiga, pilih Change. Kita masuk pada jendela Komputer Name Change. Ketikkan nama komputer pada kotak komputer name, misalnya komputer 1. Perlu diingat, dalam satu workgroup, penamaan komputer tidak boleh sama untuk menghindari adanya tumpang tindih dengan komputer lain. Ketikkan nama workgroup, misalnya LAN. Untuk penamaan workgroup dalam satu jaringan harus sama. Klik OK.
Klik OK. Klik OK. Klik OK. Untuk restart, klik Yes untuk melihat hasilnya. Lakukan langkah yang sama pada komputer kedua. Setelah kedua komputer selesai di setting IP address-nya, maka selanjutnya kita lakukan tes koneksi IP dengan perintah ping. Langkah pertama, klik Start, All Program, Aksesoris, pilih Command Prompt. Langkah kedua, ketikkan ping spasi alamat IP yang dituju. Sebagai contoh, kita ketik ping 192.168.0.1. Tekan Enter. Jika muncul pesan seperti terlihat pada layar dan nilai loss-nya 0%, maka koneksi telah berhasil. Akan tetapi, jika loss-nya 100%, maka koneksi belum berhasil dan coba Anda lakukan setting IP lagi. Cara sharing drive, folder, atau CD-ROM pada Windows. Pada saat komputer yang kita gunakan sudah terhubung dengan jaringan, maka untuk melakukan sharing drive, folder, atau CD-ROM pada Windows diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, klik Start, pilih My Computer. Langkah kedua, klik kanan pada drive, folder, atau CD-ROM yang ingin kita sharing. Langkah ketiga, pilih Properties, pilih tab Sharing. Atau kita bisa memilih Sharing and Security. Langkah keempat, klik pada pilihan If you understand the risk but still. Langkah kelima, dalam sharing property dibagi menjadi dua kolom besar, yaitu Local Sharing Security dan Network Sharing Security. Langkah keenam, untuk sharing drive, folder, atau CD-ROM, centang pada Share this folder on the network. Langkah ketujuh, jika kita hendak mengizinkan siapapun dalam network atau jaringan untuk bisa melakukan perubahan terhadap file kita, maka centang pada Allow network user to change my files, kemudian klik OK. Langkah ke-8, buka My Computer sekali lagi. Langkah ke-9, perhatikan pada icon yang ada pada drive, folder, atau CD-ROM yang telah kita sharing. Bila telah di-sharing, maka icon drive, folder, atau CD-ROM akan berubah menjadi gambar tangan memegang drive. Langkah ke-10, untuk melihat hasil sharing yang telah dilakukan, klik pada Start, pilih My Computer. Langkah ke-11, klik My Network Place pada kolom Other Place. Langkah ke-12, klik View Workgroup Computer. Langkah ke-13, perhatikan hasil dari langkah ke-12. Jika terdapat nama drive yang telah di-sharing, maka langkah yang telah kita lakukan berhasil. Langkah ke-14, cobalah dari komputer lain, lakukan seperti langkah ke-10 sampai langkah ke-12 dari komputer tersebut. Jika hasilnya seperti langkah ke-13, maka kita telah berhasil sharing drive, folder, atau CD-ROM pada komputer kita. Selamat mencoba. Untuk bisa melakukan sharing printer, lakukan terlebih dahulu instalasi printer pada salah satu komputer. Kami anggap salah satu komputer telah terinstal printer. Maka langkah selanjutnya sebagai berikut. Langkah pertama, klik Start, pilih Printer and Fact. Langkah kedua, kita masuk pada jendela Printer and Fact. Pilih printer yang diinginkan. Di sini kami menggunakan printer Epson Stylus C45 series. Klik kanan, pilih Properties. Langkah ketiga, kita masuk pada jendela Epson Stylus C45 series Properties. Pilih tab Sharing, klik option Share this printer, klik Apply, klik OK. Langkah keempat, lakukan setting pada komputer yang ingin menggunakan fasilitas printer. Klik Start, pilih Printer and Fact, pilih Add a Printer. Masuk pada jendela Add Printer Wizard.
Klik Next. Pilih option A Network Printer. Klik Next. Pada jendela ini, pilih option Browse for a Printer. Klik Next. Kita masuk pada workgroup LAN. Double klik pada komputer yang sudah terinstall printer. Pilih printer yang dihendaki. Klik Next. Pilih Yes untuk connect to printer. Finish. Maka Anda sudah siap menggunakan fasilitas printer. Selamat mencoba.